ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Iza saluhat qad aflaha wa anjah wa iza fasadat qad khoba wa husaru. Al-hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita ditakdirkan bisa kembali bertatap muka walaupun via Zoom ya, dari kejauhan. Tapi mudah-mudahan perjumpaan kita melalui media ini tidak menjadi halangan kita senantiasa bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Insya Allah segala keutamaan bagi orang yang senantiasa mau sama-sama duduk berkumpul dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan senantiasa kita dapatkan. Yaitu diantaranya sebagaimana Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang sama-sama duduk dalam satu majlis, di mana majlis tersebut yadhkurunallaha fih, senantiasa mengingatkan kepada Allah di dalamnya, majlis ilmu seperti yang kita laksanakan sekarang, maka Rasulullah memberikan sebuah jaminan, barang siapa yang sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu, maka yang pertama dia akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Karena malaikat senantiasa akan meletakkan sayapnya, dalam artian mendekat kepada kita dan memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam godaan dan bisikan setan, iblis laknatullah. Sehingga para malaikat pun ikut mendoakan, memintakan ampunan kepada kita yang senantiasa mau menuntut ilmu. Hatal hitana filma, kata Rasul. Sampai-sampai ikan di dalam air pun ikut mendoakan kita. Kemudian yang ketiga, yang mudah-mudahan ini yang menjadi target kita semua, barang siapa yang sama-sama duduk dalam satu majelis ilmu, Rasul menyampaikan, itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat ini adalah satu target kita. Karena dengan kita mendapatkan rahmat Allah, maka kita sudah mendapatkan kunci surga. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kata Rasulullah, tidaklah yang menyebabkan kalian masuk surga itu karena amal-amal kalian. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga, kata Rasul, itu bukan amal kita. Sampai para sahabat pun penasaran dan bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau kalau begitu ya Rasul, tidak masuk surga gara-gara amal. Maka Rasul menyampaikan, wala ana, termasuk aku. Bukanlah yang menyebabkan masuk surga itu adalah amal-amal kita, termasuk amal Rasul sendiri. Illa ayatagommadani Allahu bimagfiratin wa rahmah. Kecuali Allah menganugerahkan magfirah dan rahmat.
Jadi justru yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah maghfirah dan rahmat Allah. Tentu dalam hal ini jangan juga kita memahami hal tersebut seolah-olah bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga itu karena amal-amal kalian. Jadi seolah-olah seperti bertentangan ya. Kalau dalam Al-Quran Allah menyampaikan kita masuk surga itu karena amal kita, tapi Rasul menyampaikan dalam hadis sahih, tidak diragukan lagi kesohihannya, bahwa kita masuk surga bukan karena amal, bukan karena ibadah, bukan karena sholat, zakat, saum, berbuat kebaikan, sodako, dan lain sebagainya. Tapi kata Rasul, karena kita mendapatkan rahmat Allah. Maka dalam hal ini seolah-olah seperti bertentangan. Makanya sudah menjadi sebuah kaidah yang baku, yang resmi ya, disepakati oleh jumhur ulama di antara oleh para ahli hadis, bahwa kalau ada hadis sahih, kemudian temanya, materinya, isinya seolah-olah seperti bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak mungkin hadis sahih bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga para ahli hadis, para ulama mengambil jalan thariqatul jam'i, yaitu digabungkan semuanya. Kenapa? Karena mustahil hadis bertentangan dengan Al-Quran. Hanya di antaranya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengomentari maksud hal tersebut adalah bahwa yang menjadi kunci kita masuk surga itu betul adalah rahmat Allah dan maghfirah, ampunan Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin orang masuk surga itu masih dia membawa dosa. Ketika orang masuk surga ya tentu dia sudah bersih dari dosa, sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga karena amal-amal kalian, itu kata beliau bahwa ketika kita nanti masuk ke surga, surga itu kan banyak, ya. Ada yang menyampaikan pintu surga itu ada 7 ya. Padahal dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, pintu surga itu sangat banyak sekali. Sampai ratusan, sampai menyebutkan 200 surga itu. Tapi kalau yang sudah masyhur di kalangan masyarakat kita, menyebutkan surga itu ada 7 ya. Surga Firdaus, Ma'wa, Khuldi, kemudian surga Naim, Adnin, Darussalam, dan Darul Jalal. Nah, itu yang apa artinya ya, yang masyhur mungkin, yang sudah terkenal. Padahal selain itu masih banyak surga-surga itu yang lain. Bahkan kalau pintu surga itu sangat banyak sekali. Digambarkan bahwa pintu surga itu bukan sebesar pintu rumah kita. Ya. Kenapa? Karena kalau di surga itu kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada orang yang merasakan ketakutan, kemudian kesedihan, kesusahan ketika mau masuk surga. Karena kebayang kalau pintu surga sebesar pintu di Bank BJB misalkan ya, itu kan berjubelnya seperti orang yang mau menerima BLT misalkan gitu ya. Itu kan ngantri, nggak seperti itu. Tapi digambarkan oleh Rasulullah, pintu surga itu sangat luas, bahkan lebarnya pintu surga itu selebar jarak antara Makkah dan Irak. Luar biasa. Jadi pintu surga itu luar biasa. Kenapa? Surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Dan dalam surat Al-Imran dijelaskan seperti itu. Bahwa surga itu arduhas samawatu wal am. Luasnya itu luas langit dan bumi. Bumi yang kita tempati ya ini sangat kecil sekali. Kalau surga itu luasnya langit dan bumi. Pantas. Kalau satu pintu saja itu luasnya antara Mekah dan Irak. Kan gitu. Nah, ya iman rahimakumullah, oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan kita di media ini, melalui media Zoom ini tidak mengurangi apa istilahnya, tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah mendapatkan kunci surga. Tinggal kaitan dengan ayat yang tadi kata Ibnu Hajar, ketika kita masuk surga,
udkhul jannah bima kuntum ta'malun. Ketika masuk surga, karena surga itu banyak, maka kita masuk ke surga yang mana? Nah, itu bima kuntum ta'malun, tergantung amal kita. Ya. Ya tentunya kita berharap ingin masuk surga, sama-sama masuk surga Firdaus misalkan ya, bersama-sama dengan Nabi. Ya, tapi masalahnya amal apa yang sudah kita unggulkan gitu. Nah, makanya ini tergantung amal kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau saya sih tidak akan menolak walaupun di emperan surga juga. Yang penting kita selamat terhindar dari neraka. Kita tidak menolak surga yang mana saja, yang penting masuk surga dulu. Karena Allah menjanjikan orang yang masuk surga dia akan istilahnya dikabulkan segala keinginannya. Asal masuk dulu, nah nanti kita minta ke surga yang mana, surga VIP misalkan ya, nah itu tergantung kita nantinya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali bertemu bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian di dalam acara ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fikih ibadah. Ya. Nah ini sebelumnya perlu diketahui oleh kita semua bahwa yang namanya ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, para ulama sepakat membagi ibadah itu ada dua bagian. Ada ibadah mahdo, ada ibadah ghair mahdo. Ibadah mahdo, apa itu ibadah mahdo? Mahdo itu artinya murni, ya. Jadi yang namanya ibadah mahdo itu ibadah yang murni, tidak tercampuri oleh apapun selain dari apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Allah dan dijelaskan dan dirinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang namanya ibadah mahdo itu ibadah-ibadah tertentu yang memang itu sudah murni dan tidak ada unsur-unsur yang lain selain dari Allah dan Rasulnya. Itu namanya mahdo. Sehingga kaitan dalam ibadah mahdo ini, ada yang namanya ibadah mahdo itu, ada yang disebut ibadah zamaniyah ghair makaniyah, ada ibadah yang disebut makaniyah ghair zamaniyah, ada juga ibadah yang memang makamaniyah wa zamaniyah. Artinya ada ibadah mahdo itu, ibadah yang disebut zamaniyah ghair makaniyah. Maksudnya ibadah yang ditentukan waktunya tapi tidak ditentukan tempatnya. Apa? Yaitu sholat diantaranya. Sholat itu ibadah yang memang ditentukan waktunya. Sebagaimana Allah menyampaikan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sebenarnya sholat itu bagi orang-orang beriman itu adalah satu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Sehingga dalam surat Al-Isra ayat 78 Allah menyampaikan liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Itu saya sudah bahas ya dulu tentang waktu-waktu sholat itu. Saya kira tidak usah diulang lagi. Dijelaskan oleh Rasulullah sholat yang wajib yang 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah ya, makanya yang namanya sholat itu adalah ibadah zamaniyah. Ibadah yang terikat oleh waktu, ghair makaniyah, tapi tidak ditentukan tempatnya. Sehingga sholat itu ditentukan waktunya, tapi tidak ditentukan tempatnya. Maksudnya, di mana saja kita bisa melaksanakan sholat. Tapi Rasulullah menyampaikan, kulul ardi masjidun. Setiap bumi ini semuanya adalah tempat sujud. Artinya sholat tidak ada halangan. Dimanapun kita bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau waktu, itu yang ditentukan. Tidak bisa kita sholat sebelum waktunya. Ya, kemudian juga kalau misalkan masalah tempat, boleh di mana saja. Boleh di masjid jelas. Apalagi kalau bapak-bapak ya, kalau laki-laki, itu kan jumhur ulama sepakat termasuk sunnah muakkadah, ya kita berjamaah di masjid. Ya, jadi usahakan kalau laki-laki senantiasa itu berjamaah di masjid. Tapi walaupun di rumah boleh, karena memang yang namanya sholat itu tidak ditentukan tempatnya. Di rumah boleh, di lapangan boleh,
ya seperti sholat Id misalkan ya, Idul Adha, Idul Fitri disunahkannya di lapangan. Kemudian kalau kita dalam perjalanan di atas kendaraan boleh. Kalau Rasul sambil naik unta ya ketika sholat itu. Kemudian di atas batu boleh, di atas rumput boleh, di padang pasir boleh, tidak ditentukan tempatnya. Walaupun memang dalam hadis ada disampaikan pengecualian. Cuman pengecualian kan artinya cuma beberapa saja diantaranya ya terlarang kita sholat di toilet atau WC gitu. Walaupun bisa jadi kan WC toilet itu kan disulap juga jadi musola. Atau banyak juga ya musola yang berdampingan dengan WC. Tadinya WC digantikan jadi musola. Itu kan tergantung kedudukannya. Jadi diantaranya ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang terikat oleh waktu, tapi tidak ditentukan tempat seperti sholat. Yang insya Allah kita akan bahas. Kemudian juga ada ibadah makaniyah, goir, zamaniyah. Ada ibadah yang ditentukan tempatnya, tapi tidak ditentukan waktunya. Artinya tempatnya harus ditentukan, tidak sembarangan, tapi kalau waktunya boleh kapan saja. Seperti apa? Ibadah umroh. Kalau umroh kan tempatnya ditetapkan, tidak bisa kita umroh di soreang, ya, tidak bisa kita umroh di alun-alun Bandung, gitu ya. Walaupun di sana ada KBIH yang punya peralatan, Ka'bahnya ada, Ka'bahan gitu ya, tempat melempar jumroh ada, tempat sa'i ada, misalkan, karena memang suka dipakai untuk praktek. Tapi tidak sah kita umroh di sana, karena yang namanya umroh ditentukan tempatnya. Tapi tidak ditentukan waktunya, boleh kapan saja. Ya, kalau umroh itu kan boleh kapan saja. Nah itu di antara contohnya. Ada juga ibadah yang memang ditentukan tempatnya dan ditentukan waktunya. Makannya wa zamannya. Yaitu apa? Ibadah haji. Kalau ibadah haji jelas tempatnya ditentukan harus di Masjidil Haram di Mekah ya. Kemudian juga waktunya juga ditentukan yaitu Ashhurul Haram, Ashhurul Hurumat gitu. Asyahrul Haram, maaf, Asyahrul Haram ya. Bulan-bulan yang memang diharamkan atau al-hajju ashhurum ma'lumat gitu. Dalam ayat Al-Qur'an itu. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang memang ditentukan. Itu apa? Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Itu sudah pelaksanaannya. Jadi tidak bisa kita ibadah haji walaupun di sana, tapi karena apa istilahnya sekarang misalkan supaya tidak terjadi kerumunan ya karena ada COVID-19 ya akhirnya udahlah ibadah haji digeserkan waktunya jadi bulan Safar misalkannya tidak bisa karena ditentukan waktunya dan juga ditentukan tempatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kerucutkan kembali kepada tema pembahasan kita, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai rukun dan syarat ya pelaksanaan ibadah sholat. Nah, kita pada kesempatan kali ini ya mudah-mudahan bisa selesai, tapi kalau saya lihat waktunya mungkin agak susah gitu ya, karena memang pembahasan ini perlu pembahasan yang dalam dan juga panjang lebar. Kenapa? Karena urusan ibadah sholat ini kan urusan yang memang nomor satu yang harus kita laksanakan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa amal yang paling pertama akan dihisab nanti pada hari kiamat itu adalah sholat. Apabila sholatnya beres, maka dia akan bahagia dan sukses. Wa idza fasadat qad khaba wa khasara. Apabila sholatnya rusak, maka dia celaka dan rugi. Kembali saya mengingatkan ke Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting mempelajari kaifiah sholat, khususnya secara betul-betul mendalam. Karena ingat perintah Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Artinya, sholat nanti yang akan diterima itu adalah sholat yang memang sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini perlu kita pelajari. Kalau kita merujuk ke hadis yang tadi, Rasulullah menyampaikan
Kalau sholat kita beres, maka di sana ada kalimat wa idza sholuhat. Jadi bukan cuma wa idza qomat ya, apabila berdiri mengerjakan atau fa'alat, tapi wa idza sholuhat apabila beres. Artinya sholat itu harus beres. Artinya disebut beres itu tata caranya, gerakan, bacaan, dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru itu dikatakan sholatnya beres. Tapi wa idza fasadat, apabila sholatnya rusak, maka dia celaka dan rugi. Kalau dalam surat Al-Maun disampaikan fawailul lil musallin. Celaka ya bagi orang yang sholat itu. Kalau yang sholatnya tidak beres. Di antaranya apa? Sahun. Orang yang sholatnya lalai, tidak khusyuk. Ya. Kemudian juga ditafsirkan oleh ahli tafsir, sahun itu muakhiratun biwaktiha, mengakhir-akhir waktu sholat. Gitu. Tidak menjaga di awal waktu sholat, sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Ketika Rasulullah ditanya, amal apa yang paling afdol, paling utama, maka Rasul menjawab, as-sholatu ala waktiha, as-sholatu fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Nah, sholat itu harus di awal waktu. Itu adalah amal yang paling utama. Itu. Kemudian juga yang disebut dengan orang yang salatnya celaka yang sholat itu adalah alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang ria sholatnya. Dia sholat, tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah. Padahal Allah menyampaikan dalam surat Al-Bayyinah ya, ayat ke-5 kalau nggak salah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah itu harus dengan mukhlisin. Didasari dengan keikhlasan. Bahkan kita ketika sholat saja kan sudah berdoa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa sholatku, ibadahku, kemudian ibadah nusukku, kemudian hidupku dan matiku itu lillah, karena Allah. Apalagi sholat, jelas sholat yang baik itu ya sholat yang didasari dengan keikhlasan. Kalau sholatnya dicampuri dengan ria, yuraun, maka itulah seperti sholatnya orang-orang munafik. Maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin ibadi man rahimakumullah, di samping itu kita pun harus coba belajar dan mohon maaf ya kepada Bapak Ibu sekalian, coba jadikan media ini, silaturahmi kita ini, ajang untuk memperbaiki sholat kita. Karena Rasul memberikan isyarat, wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak. Nah ini ya. Jadi tidak dengan bahasa wa idza tarokat, misalkan apabila dia meninggalkan sholat sudah jelas. Kalau orang meninggalkan sholat sudah jelas gitu ya, itu dosa yang sangat besar. Nah, termasuk orang yang kufur, bahkan para ulama ada juga yang menyebutkan pembeda daripada orang kafir dan orang muslim itu adalah sholat. Kalau dia sudah meninggalkan sholat ya kafir gitu. Tapi ada yang ekstrim seperti itu. Walaupun kebanyakan tidak ekstrim seperti itu. Kalau misalkan dia masih syahadat ya masih Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat berarti dia sudah melakukan tindakan kufur yang sama-sama sebetulnya dosanya sangat besar gitu. Maka kita jadikan bahan introspeksi ketika kita misalkan mempelajari. Ini kan harus belajar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, walaupun misalkan usia kita sudah tua ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan karena memang waktu, kemudian kesibukan dan lain sebagainya, sampai-sampai Bapak Ibu mungkin kurang memperhatikan sebenarnya sholat yang benar itu seperti apa. Mohon maaf ya. Atau mungkin dari dulu dari kecil sampai sekarang ya sholat ya gitu-gitu aja gitu ya. Artinya tidak mau meningkatkan pemahaman ilmunya sehingga sholat pun ya kualitasnya sama ya seperti itu, tidak ada perubahan. Tapi insya Allah saya kira Bapak Ibu tidak seperti itu. Nah kita kan untuk meningkatkan ilmu itu kan dimanapun bisa ya, dan kapanpun bisa. Apalagi dengan melihat media sekarang ini kan bisa lebih apa ya, lebih enak gitu, lebih enak dan bisa lebih menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Rasul menyampaikan wa idza fasadat.
apabila sholatnya rusak. Artinya ada sebuah indikasi Rasulullah mengkhawatirkan umatnya ketika sholat sih sholat, tapi sholatnya rusak. Nah ini ternyata pernah terjadi langsung zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berduduk-duduk dengan para sahabat di masjid, ya, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke masjid, kemudian dia melaksanakan sholat. Ya. Ketika dia sudah beres melaksanakan sholat, maka Rasul memanggil orang tersebut. Kemudian orang tersebut datang ke Rasulullah, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan, kum fasolli fa innaka lam tusolli. Bangun lagi kamu, sholat lagi, karena sesungguhnya kamu tadi tidak sholat. Ya, artinya sebuah isyarat bahwa sholatnya itu salah, rusak, sehingga sholatnya tidak diterima. Ya makanya harus sholat lagi. Maka sahabat tersebut kembali lagi, kemudian dia sholat lagi untuk kedua kalinya. Kemudian setelah beres sholat, maka dia dipanggil lagi oleh Rasulullah, maka dia berdua salam lagi, kemudian Rasul menjawab salamnya, dan Rasul menyampaikan lagi, kum, fasolli, fa innaka lam tusolli. Bangun lagi kamu, sholat lagi. Karena semuanya kamu tadi tidak sholat. Untuk yang kedua kalinya, ya dia disuruh untuk sholat lagi. Kemudian dia kembali lagi, melaksanakan sholat lagi, ya sama. Sholatnya seperti itu yang biasa dia lakukan di yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian dia balik lagi ke Rasul, ternyata Rasul menyampaikan lagi seperti itu. Kum fasolli fa innaka lam tusolli. Coba bangun kamu. Kemudian kamu bangun, kemudian sholatlah karena kamu tadi belum sholat. Maka akhirnya sahabat tersebut menyerah. Ya. Sambil menyerah, sambil berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, bahwa saya tidak bisa melaksanakan sholat kecuali sholat yang memang seperti itulah sholat saya. Maka beliau menyampaikan, fa'alimni, ajarkanlah kepadaku bagaimana sholat itu. Sehingga keluarlah sebuah hadis Rasulullah mengenai peragaan-peragaan sholat yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kata Rasulullah, idza kumta ila shalah, kalau kamu mau hendak melaksanakan sholat, fa'asbigil wudu'a. Yang pertama harus sempurnakan wudu. Sudah beres, sempurna wudu, sumastaqbil kiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat, pakabir, maka bertakbirlah. Kemudian Rasulullah menyampaikan ketika sudah takbir, maka menyuruh untuk melaksanakan gerakan demi gerakan yang lainnya. Di dalam riwayat tersebut ada kata hatta tatma'inna, hatta tatma'inna, hatta tatma'inna. Di tiap-tiap gerakan ketika ruku, hatta tatma'inna roki'an, sampai tumaninah rukunya. Ketika berdiri, hatta ta'tadila qa'iman, sampai lurus berdirinya ketika i'tidal. Ketika sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumaninah sujudnya. Ketika duduk, hatta tatma'inna qa'idan, sampai tumaninah duduknya. Jadi ada kata-kata hatta tatma'inna sampai salam diajarkan oleh Rasulullah. Itu dengan bahasa yang sederhana. Jadi Rasulullah tidak terlebih dahulu mengajarkan kepada sahabat tersebut misalkan bacaan-bacaan sholat yang rumit, tapi mengajarkan terlebih dahulu adalah peragaan dan gerakan-gerakan sholat. Di mana dalam riwayat tersebut ada kalimat atau kata-kata sampai tumaninah. Jadi tiap-tiap gerakan. Artinya, jadi sebuah isyarat bahwa Rasulullah melihat sahabat tersebut ketika sholat si sholat. Ya. Ketika sholat si sholat, tapi ya karena sholatnya, maaf ya, ini lagi pengajian saya. Ya. Ya. Jadi ketika sholat sih dia memang sholat, tapi gerakannya mungkin asal-asalan atau tergesa-gesa, atau misalkan tidak tenang, tidak tumanina. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pelajaran juga bagi kita, ya. Kalau kita mau sholat itu memang harus memfokuskan dan memang betul-betul mengkhususkan waktunya. Kalau kita misalkan mau sholat, tapi ternyata waktunya waktu sisa, waktunya waktu misalkan apa istilahnya sambilan, nah itu bahaya.
Otomatis ketika misalkan kita melaksanakan sholat seperti itu, nanti akan terburu-buru, ya, karena diburu waktu, tergesa-gesa, sehingga tidak akan ada ketumaninahan, ketenangan dalam sholat. Maka Rasul mengajarkan pertama kali ketika sholat itu harus benar itu adalah harus tumaninah dalam tiap-tiap gerakan. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampaikan mengenai bagaimana sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diikuti oleh kita semua. Hadis mengenai ini cukup banyak, ya, mengenai bagaimana kaifiat sholat Nabi. Tapi saya akan bagi dua saja dulu, ya. Pertama dari segi peragaan, seperti yang tadi Rasul ajarkan. Jadi Rasul mengajarkan peragaan dulu, ya. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sholat itu ada kaifiatnya. Kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi tidak sembarangan. Tiap-tiap gerakan itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak tadi saya sampaikannya, mohon maaf belum selesai. Yang awal tadi. Yang namanya ibadah mahdoh seperti sholat ini, ibadah mahdoh itu kan ibadah yang murni. Artinya ketika seorang melaksanakan sholat misalkan, sholat ini harus murni, tidak ada campur tangan apapun. Termasuk tidak boleh kita memasukkan unsur-unsur manusiawi kita ketika kita melaksanakan sholat. Contohnya, kita memasukkan akal, perasaan, tidak bisa. Ketika seseorang melaksanakan sholat, dicampuri misalkan dengan akal atau perasaan. Ya. Jadi, cek akal mah, cek perasaan, dah. Sholat teh nu hadena mah kieu, nggak bisa. Ya. Kenapa? Semuanya sudah diberikan penjelasan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai ada sebuah cerita ya di Gunung Puntang ada seorang jemaah yang menyampaikan ngobrol ya. Ketika dia sholat subuh, maklum ya dia itu mantan preman gitu ya. Kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Subuh itu kan pagi hari masih jag-jag, masih segar gitu ya. Kalau pagi hari itu. Nah, dia itu ternyata sholat subuh. Ternyata sholatnya berapa? 4 rakaat. Ya. Dia melaksanakan sholat 4 rakaat. Ya. Ternyata ada yang melihat orang di sana, kemudian dia ditegur. Kenapa kamu sholat subuh 4 rakaat? Ya. Karena di pikirannya, ya mumpung kalau pagi kan harus masih seger gitu ya, 2 rakaat mah enteng, mending 4 rakaat kan gitu. Maka dia melaksanakan 4 rakaat. Ya, akhirnya ditegur ya, karena memang salah. Tidak bisa kita menggunakan perasaan dan pikiran. Ketika dia keluar dari masjid, tiba-tiba ketemu dengan temannya. Kemudian tegur sapa, kata dia, "Mau kemana kamu?" Ya, "Saya mau sholat subuh," gitu ya. Kata temannya, "Berapa rakaat sholat subuh?" "Ya sholat subuh mah 2 rakaat," gitu ya, kata temannya yang satu lagi. Tadi wae saya sholat 4 rakaat dicarekan, kok malah mau 2 rakaat?" Gitu ya. Jadi artinya ini sebuah ini aja intermezzo gitu ya. Ada juga yang pemahamannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan saja ya ada dua tema ya untuk penjelasan secara detail bagaimana sholat yang benar, sholat yang beres sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama kita akan pelajari mengenai peragaan dulu ya. Mudah-mudahan cukup waktunya kita lanjutkan nanti kepada bacaan. Karena ini harus disampaikan. Karena ketika dalam peragaan ini kan menjadi unsur utama yang Rasul ajarkan yaitu kepada sahabat yang tadi. Jadi Rasul pertama kali diajarkan apa? Gerakan dulu harus benar. Nah, karena kan Bapak Ibu sekalian mungkin sering ya menyaksikan di gerakan-gerakan itu kan kadang-kadang suka ada yang beda-beda ya. Mohon maaf, misalkan takbir saja. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang di bawah, ya. Takbir saja, ada yang lebih ke atas, ada juga yang lebih atas lagi, bahkan ada juga yang di pinggir seperti ini. Nah, itu sebetulnya yang mana yang benar itu? Kan tidak mungkin semuanya benar, gitu ya. Artinya ada petunjuk-petunjuk teknisnya, seperti apa. Termasuk juga ketika menyimpan tangan, sedekap itu kan, ada yang di apa itu ulu hati ya,
ada yang di ulu hati, di atas pusar, ada yang di atas dada seperti ini dilipatkan, ya. Mohon maaf tidak kelihatan ya. Tapi saya mohon izin nanti kalau misalkan ada gerakan-gerakan yang perlu saya berdiri mungkin ya, untuk lebih memastikan lagi. Ada juga yang di bawah pusar, ya, di bawah pusar menyimpan tangan. Ada juga yang di pinggir sebelah kiri kan gitu ya. Nah itu kan macam-macam. Nah inilah mungkin pentingnya kita sama-sama mendalami lah. Karena saya kira kalau bab apa istilahnya ayat atau yang lebih banyaknya nanti adalah hadis, itu kan sudah jelas ada. Kita tinggal baca, kita tinggal pahami saja gitu. Makanya ini perlu kita pahami bersama. Saya akan angkat saja mengenai peragaan terlebih dahulu. Dari berbagai riwayat, ada riwayat yang sudah disepakati dalam hal ini oleh para ulama, khususnya para ahli hadis. Kalau melihat sebuah derajat hadis yang sahih, itu kan macam-macam ya. Ada sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Huzaimah, sahih Ibnu Hibban, dan sahih Imam Hakim, dan sebagainya. Sahih Abu Daud, dan sebagainya. Nah, semuanya sudah sepakat. Ya, jadi nilai kevalidan hadis yang kualitasnya diakui oleh seluruh ulama itu adalah hadis riwayat Bukhari, itu nomor satu. Ya. Jika ada hadis riwayat Bukhari, berarti itu sudah kesohihannya ya melebihi daripada yang lainnya. Kenapa? Karena dalam analisanya Imam Bukhari itu lebih lebih ketat, ya. Ketika melihat perawi itu lebih ketat, sehingga kesohihannya itu sudah diakui oleh semua para ulama ahli hadis. Nah, Iwatiman rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah saya akan sampaikan saja dalam hadis riwayat Bukhari, dan juga ini riwayat ada dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, yaitu dari Abu Humaid. Nah, bahwasanya kata beliau, ana a'lamukum bisolati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku, kata dia, lebih tahu daripada kalian tentang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat bertanya, falima? Ya, kenapa bisa seperti itu? Maka kata dia, fawallahi ma kunta bi aksarina lahu taba'an. Demi Allah, kata dia, kamu itu kan tidak paling banyak di antara kami mengikuti Rasulullah SAW. Jadi dia itu yang senantiasa sering mengikuti Rasulullah. Wala aqdamuna lahu sahabatan. Bahkan tidak ada sahabat yang lebih dahulu daripada kami. Maka kata para sahabat, bala, ya bolehlah kalau seperti itu. Maka beliau menyampaikan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qoma ila sholah, apabila beliau berdiri melaksanakan sholat, yarfa'u yadaihi hatta yuhadiya bihima mankibai. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah saya belum ya, mengenai rukun sholat. Ya. Di rukun sholat yang pertama, itu disepakati semuanya, itu adalah takbiratul ihram. Karena yang namanya sholat itu adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Nah ini langsung mengunci ke sana, langsung menjurus ke sana. Bahwa Rasul ketika melaksanakan sholat, beliau ketika memulai melaksanakan sholat, yarfa'u yadaihi hatta yuhadiya bihima mankibai. Beliau mengangkat dua tangannya sampai sejajar dengan dua pundak. Ini dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang lebih sahih, ketika mengangkat tangan itu sejajar dengan dua pundak. Ya, sejajar dengan dua pundak. Allahu Akbar. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih caranya mengangkat tangan dalam takbiratul ihram? Dalam hal ini, ketika kita mengangkat tangan, ketika bertakbir itu, sambil mengangkat tangan, itu ada dua cara, sesuai dengan hadis yang sahih. Yang pertama, harus lurus dua pundaknya. Ya, tentunya yang normal, yang lurus ya. Kayak nutas bongkok mau bisa dilurus, oke gitu. Yang lurus, yang sudah normal. Lurus dua pundaknya, kemudian kata Rasulullah, ropa yadai hatta takuna hadwa mankibahi summa kabbaro. Lurus pundak, kemudian angkat tangan sampai dua pundak,
kemudian setelah diangkat, summa kabbaro, kemudian baru takbir. Allahu Akbar, gitu. Kemudian baru takbir. Itu dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari pun tadi disampaikan seperti itu, hadwa mankibaihi. Kemudian dalam hadis yang lain disampaikan, masih dalam hadis riwayat Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda, bahwa dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fis shalah. Beliau ketika memulai takbir dalam salat itu, pertama rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Jadi hina yukabbiru. Beliau itu mengangkat kedua tangannya ketika mengucapkan takbir. Jadi bareng dari awal, dari bawah. Allah. Kalau tadi kan takbir dulu lurus, baru Allahu Akbar. Tapi ini mulai dari bawah. Allah. Tapi kesananya hatta yaj'alahuma hadwa mankibahi. Tapi tetap sejajar dengan dua pundak. Jadi dengan hadis ini sama-sama sahih dua-duanya, boleh ketika takbir itu lurus dulu Allahu Akbar atau dari bawah Allahu Akbar. Tapi sejajar dengan dua pundak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang nomor 166, jilid ke-1, dari Malik bin Huwairis, anna Rasulullah SAW kana idza kabbara rafa yadayhi hatta yuhadi bihima uzunaihi. Nah ini. Kalau dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan Malik bin Huwairis menyampaikan bahwa Rasulullah ketika beliau bertakbir, ya, takbiratul ihram, maka beliau ropa yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadi bihima udunaihi, sejajar dengan dua telinga. Nah ini, sejajar dengan dua telinga. Kalau tadi sejajar dengan dua pundak, ini sejajar dengan dua telinga. Disepakati di dalam hal ini, Pak istilahnya udunaihi di sini, telinga bagian bawah ini, bukan telinga yang atasnya. Ya, bukan telinga yang atasnya. Jadi tepatnya seperti itu, karena dalam hal ini ada juga yang mengangkat tangan itu dalam hadis riwayat yang lain. Jadi ujung ibu jari jempol itu sejajar dengan lubang telinga. Ini. Nah, maka Bapak kan suka melihat kalau misalnya ada yang sholat suka ditempelkan ini ibu jarinya ke telinganya. Allahu Akbar. Itu memang ada hadisnya. Ya. Tapi yang lebih kuat dua hadis ini. Ya. Jadi sejajar dengan dua pundak dan sejajar dengan dua telinga. Ini ujung-ujung jarinya. Sejajar dengan dua telinga. Nah, makanya kalau misalkan kita ambil minimal mungkin sejajar dengan pundak, maksimal dengan dua daun telinga. Artinya jangan sampai kita lebih atau kurang. Lebih kurang kalau sampai di bawah seperti ini. Ya, jadi harus sejajar ini. Mending kita lebih dari pundak sedikit daripada kurang. Karena dalam kaidah kan sama seperti wudhu Pak ya. Kalau wudhu misalkan Allah menyampaikan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ketika wudhu, cucilah wajah dan dua tangan sampai sikut kan itu ya. Apa kita harus pas sampai sikut? Kalau dilebihkan bagaimana? Itu harus kewajiban. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali melebihkan kewajiban itu jadi sebuah kewajiban. Ya. Nah, daripada misalkan kurang tidak sah, lebih baik dilebihkan sedikit. Artinya tidak boleh sampai israf berlebihan. Nah, mengangkat tangan pun sama. Daripada kurang dari pundak lebih diangkat sedikitnya, tengah-tengah pun tidak apa-apa. Artinya sejajar dengan dua pundak atau dengan dua daun telinga. Nah itu dalam hadis yang sahih disampaikan seperti itu. Ya. Jadi ketika mengangkat tangan, takbir itu seperti itu. Summa yukabbiru hatta yakira kullu adbin fi maudihi mu'tadilan. Kemudian beliau mengangkat tangannya sejajar dengan dua pundak, kemudian beliau bertakbir sampai setiap tulang-tulang itu tetap di tempatnya semula mu'tadilan, dengan lurus. Mohon maaf ya, harus lurus. Jadi kan mohon maaf, kalau ada yang takbir seperti ini, Allahu Akbar. Atau ada yang istilahnya, ada juga seperti ini ya. Ya.
Dalam riwayat yang lain, ketika takbir itu, telapak tangan ini itu harus menghadap ke kiblat. Ya, dirapatkan, tidak dibuka, tidak dikebakan juga, dirapatkan, menghadap ke kiblat. Jadi ada juga seperti ini. Allahu Akbar, itu tidak menghadap kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Itu ketika mengangkat tangan. Itu jangan dianggap enteng. Ya. Karena kan tadi kita berprinsip ketika sholat harus seperti sholatnya Rasulullah. Makanya Bapak, Ibu sekalian tidak ada salahnya satu waktu sekali-kali apa istilahnya bercermin ya, ya bercermin di depan cermin kira-kira takbir yang pas seperti apa gitu ya. Itu kan untuk bahan. Karena kadang-kadang ada orang yang karena memang kebiasaan salah itu tidak pernah bisa memperbaiki kesalahannya karena merasa benar gitu. Makanya nggak ada jadi masalah. Coba kita lihat gerakan ya dalam sholat apakah sudah betul atau tidak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, summa yarka'u wa yada'u rohataihi ala rukbataihi. Kemudian setelah itu, ini mohon maaf ya, ini tentang peragaan dulu, belum ke bacaan. Ya. Nah, kemudian Rasulullah ruku dan menyimpan kedua telapak tangannya itu di atas lututnya. Jadi kalau ruku itu tangan ini harus dibuka. Maka dalam hadis yang lain, Pak Amkana menempatkan tangan ini di atas lututnya dibuka. Jangan seperti ini, tapi dibuka. Bahkan dalam riwayat yang lain digenggam lututnya. Apalagi kalau sudah tua apa ya, bisa coplok. Lututnya digenggam itu. Sehingga ini kalau dikaitkan dengan riwayat yang lain bahwa ketika ruku itu harus sejajar. Jadi harus lurus. Nah, makanya kalau misalkan menempatkan tangan di lutut, insya Allah itu akan lurus. Sudah apa istilahnya sudah dicocokkan lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kondisi fisik kita semua. Gitu. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang suka ada yang menyimpan tangannya di paha ketika ruku itu, atau di betis, ya itu jelas salah. Tapi menyimpannya di atas lutut, dipegang gitu lutut itu. Kemudian dalam hadis ini disampaikan sumaya tadilu walayan soburosahu walayukniu. Kemudian dia itu lurus, ya rukunya itu tidak mendongak ke atas kepalanya dan juga walayukniu, artinya tidak mengangkat lebih daripada punggung. Mohon maaf, jadi tidak apa istilahnya nunduk, kemudian juga tidak mendongak ke atas kepalanya. Tapi harus lurus. Kepala dengan punggung itu harus lurus. Itu adalah gambaran ketika ruku. Ya. Summa yarfa'u ra'sahu fayaqulu, kemudian dia mengangkat kepalanya kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu itidal. Summa yarfa'u yadaihi hatta yuhadi bihima mankibaihi mutadilan. Jadi ketika itidal, ketika tadi mau ruku takbir dulu, kemudian rukunya seperti tadi, ketika itidal mengucapkan sami Allahu liman hamidah, itu pun sama. Summa yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua pundaknya dengan lurus. Summa yaqulu, kemudian berkata Allahu Akbar tanpa ada yarfa'u yadaihi. Ketika mau turun sujud itu mengucapkan Allahu Akbar tanpa ada yarfa'u yadaihi. Dalam hadisnya seperti itu. Summa yukabir, kemudian Rasulullah bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, summa yahwi ilal ardi, kemudian turun ke bawah ke bumi, artinya untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangannya. Fayujabi yadahi an janbahi, kemudian menempatkan kedua tangannya di sampingnya ketika sujud. Itu. Setelah itu summa yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat mengangkat kepalanya, kemudian wa yusni rijlahul yusra fayaqudu 'alaiha. Apa istilahnya? Menempatkan tangan kaki kirinya gitu ya. Jadi kaki kirinya dibuka, kemudian kakinya diduduki. Nah, itu disebut dengan duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud sama, yaitu kaki kiri didemprakeun, ya susah apa ya, naon bahasa Indonesia didemprakeun. Didemprakeun, kemudian
kaki kanannya ditegakkan, jari-jarinya ditegakkan, dan kaki kirinya diduduki. Itu duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal. Kalau dalam riwayat yang lain, kalau duduk antara dua sujud seperti duduk yang apa istilahnya di atas bara api. Karena memang duduk antara dua sujud tidak lama, ya. Maksudnya gambaran kalau duduk antara dua sujud itu memang tidak lama, duduk sebentar. Doanya juga kan pendek, ya. Sampai yang paling pendek kan cukup robi pilih cukup, ya. Jadi sebentar gitu. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, kemudian Fayujab yadahi anjan baihi, maaf. Kemudian wayaftahu asabi'a rijlaihi ida sajada, dan membuka jari-jari dua kakinya apabila sujud. Jadi sujud itu dua jari kaki itu harus ditegakkan, dibuka, ya. Sampai kalau dalam riwayat yang lain dilipat jari-jarinya itu sampai menghadap kiblat. Nah ini mungkin permasalahannya nanti apakah dirapatkan atau dibuka kakinya. Nah ini nanti ada riwayat keterangannya yang jelasnya seperti apa dirapatkan atau dibuka. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, ya, ketika sudah sujud, kemudian sudah sujud, sumayaqulu Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian juga dia bangkit lagi, kemudian apa istilahnya duduk lagi karena dua sujud gitu ya. Kemudian sumayasnau fil ahor mislu dalik. Kemudian dalam rakaat-rakaat yang lain itu melakukan seperti itu. Kemudian ada penghususan summa idza qama minar raq'ataini. Kemudian apabila berdiri pada dua rakaat, jadi sudah melaksanakan dua rakaat, duduk tahiyat awal, kemudian berdiri setelah dua rakaat itu menuju ke rakaat ketiga, kabbaro wa rafa yadaihi. Rasul takbir sambil mengangkat kedua tangan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, mengangkat tangan itu dalam sholat hanya di 4 tempat. Ya. Jadi mengangkat tangan itu hanya di 4 tempat. Yaitu pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan yang keempat ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kalau dalam sholat maghrib misalkan atau sholat yang 4 rakaat. Ya. Jadi empat tempat. Mohon maaf, saya kira kalau misalkan ada yang, saya sering juga melihat ada yang pada rakaat ketiga mau keempat, atau bahkan tiap rakaat berdiri angkat tangan. Itu sama sekali tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Yang jelas dalam hadis bahwa mengangkat tangan itu tempatnya ada pada 4 posisi, gitu, 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan ketika bangkit dari rakaat kedua. Itu sesuai dengan yang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama itu mengenai takbir, peragaan takbir. Kemudian yang kedua mengenai masalah posisi tangan ketika berdiri bersedekap. Apakah di atas dada, ya, dilepatkannya, atau di atas pusar, atau di ulu hati, ya, di atas pusarnya lagi, atau di bawah pusar, atau ada juga yang di pinggir sebelah kiri. Ya, kita akan buka keterangan satu persatu. Kenapa? Karena kenyataan di masyarakat, posisi tangan di waktu berdiri itu beragam. Ya. Bahkan ada yang lepas tangan, tidak sedekap. Bapak Ibu yang pernah ke Masjidil Haram, ya, melaksanakan ibadah haji atau umroh, mungkin sering melihat. Ya. Kalau di sana itu banyak juga orang yang ketika sholat Allahu Akbar lepas tangannya, tidak bersedekap. Itu biasanya pengikut madhab Imam Malik, ya, yang melaksanakan seperti itu. Jadi tidak sedekap, tapi langsung irsal, ya, tidak mengangkat tangan. Ada yang lepas tangan, tidak sedekap sama sekali. Ya. Kenapa? Karena mereka berdasarkan sebuah hadis, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, ya, bahwasanya beliau menyatakan kana nasu yu'maruna an yad'ar rijalu yadahul yumna ala diraihi fi shalah. Bahwasanya
manusia diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanannya di atas sikutnya. Ya, tangan kanan di atas sikutnya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan, kami golongan para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur, dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di waktu sholat. Jadi yang betul memang ada riwayat yang jelas itu ketika menyimpan tangan itu, yaitu tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap. Cuman masalahnya di mana menempatkannya. Ada yang memang menempatkannya di pinggang, ya, di pinggang. Alasan mereka yang meletakkan tangannya di pinggang itu ketika bersedekap, ketika berdiri itu, karena setan katanya suka berada di pinggang sebelah kiri. Ya, itu ada juga pembelasan seperti itu. Jadi ketika setan menggoda manusia, paling senang setan itu berada di pinggang sebelah kiri untuk menggoda manusia yang sedang sholat. Gitu. Maka kalau misalkan tangan ditempatkan di sebelah kiri, maksudnya untuk menghimpit setan, digencet setan oleh menggoda. Itu alasan yang kadang disampaikan oleh yang suka melaksanakan seperti itu. Yang kedua juga dijadikan alasan karena dalam hal ini ada juga yang berpendapat tangan di pinggang itu ketika kondisi berperang. Ya, kondisi perang kan sambil megang pedang gitu ya. Jadi kan kalau sekarang kan bukan perang. Jadi kalau kondisi perang ya wajar nyimpan sebelah sini, ketika ada musuh tinggal mengambil pedang. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak berperang gitu ya. Kenapa mesti tetap di pinggir di sebelah pinggang sebelah kiri? Nah, sementara ada yang beralasan yang tadi, setan itu di sebelah pinggang sebelah kiri dan dihimpit supaya tidak menggoda, saya kira itu tidak jelas rujukannya dari kitab fikih, kitab hadis yang mana. Itu hanya ucapan semata, ya, tanpa didasari dengan keterangan yang jelas. Kemudian ada juga yang menempatkan tangan di bawah pusar, ya, di bawah seperti ini. Di bawah pusar seperti ini, ya, sedekatnya di bawah pusar, ini pusar, ini di bawah pusar. Ada juga yang seperti ini, menyimpan tangannya. Alasannya dalam hadis riwayat Abu Dawud disampaikan as-sunnatu wad'ul kaffi al kaffi fi shalah tahta sirrah. Ada memang hadisnya, riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib. Bahwa satu sunnah, termasuk sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kiri, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tahta sirrah, itu di bawah pusar. Yang ada hadisnya. Tapi ketika diteliti, Bapak Ibu sekalian, hadis ini dhaif, ya. Karena di hadis ini ada rawi yang bernama Abdurrahman bin Ishaq al-Wasiti. Menurut Imam Ahmad, Abu Hatim itu munkarul hadis. Orang yang termasuk kepada munkarul hadis. Kalau Imam Al-Bukhari menyampaikan fihi nadhar, itu perlu ditinjau kembali kalau ada hadis-hadis yang bersumber dari orang ini. Imam An-Nawawi menyebutkan dhaif hadis ini. Artinya memang ada kelemahan kalau yang menyampaikan di bawah pusat. Sehingga kalau misalkan hadisnya dhaif, ya kita cari apakah ada hadis yang sahih. Ya, jadi kalau misalkan ada yang hadis yang sahih, ya kita ambil yang sahih. Kemudian ada juga yang menempatkan tangan di atas dada. Ini, di atas dada di sini. Ya, di atas dada di sini. Ya, ini pemahaman mengenai dadanya. Ini yang perlu dipahami. Dalam hadisnya, hadis riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW yadahu yumna ala yadahul yusra. Beliau menyimpan tangan kanan di atas tangan kirinya, summa yashuddu bainahuma ala sodrihi. Kemudian meletakkannya di antara keduanya itu di atas dadanya. Wa huwa fi shalah. Itu ketika dalam sholat. Diperkuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Qobidah bin Hulbin, dari bapaknya, bahwa aku melihat Rasulullah, beliau menyimpan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan aku melihat beliau menyimpannya ala sodrihi, di atas dadanya. Jadi dadanya, di atas dadanya. Itu hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan hadis riwayat Ibnu Huzaimah, bahkan termasuk kalau di atas dada di sini, maka perlu dipahami terlebih dahulu yang disebut dada itu yang mana.
Itu kan kalimahnya fauqa sadrihi atau ala sadri, di atas dadanya. Maka kalau saya baca di kitab Nailul Autar disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa yang disebut dengan ala sadri di sini, dada di sini, bukan dada yang maksud ini. Karena kalau dalam bahasa Arab ini disebutnya sadiyun, bukan sodrun. Tapi ini mananya kan masih ihtimal, perlu dijelaskan. Di atas dada itu sebetulnya yang mana dada itu? Maka boleh menyampaikan yang disebut dada itu adalah bainal batni wasadi. Artinya yang disebut dada itu di antara perut dan sadi ini, tulang dada. Artinya apa? Yang paling tepat disebut ala sodri itu bukan di atas dada seperti ini, ya, tapi di antara tulang dada ini dan perut, artinya di atas ulu hati, tengah seperti ini, ya. Ini di atas seperti ini, ulu hati di sini. Nah, ini yang paling yang dipegang oleh para ulama, menempatkan pemahaman, memaknai bahwa sodrun itu baina sadri wal batni, di antara tulang dada dan perut. Betul, hadis yang dipakai adalah ini. Kemudian ditambah lagi dalam hadis riwayat Muslim bahwa dalam bab menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri ini dalam takbiratul ihram, tahta sodrihi fauqa sirrotihi, itu kalau Imam Muslim menyampaikan. Di bawah dadanya ini dan di atas pusar, artinya kan di ulu hati di sini. Itu ketika mengangkat menyimpan tangan. Maka kalau melihat beberapa riwayat ini, menyimpan bersedekap itu yang tepatnya seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, ketika bersedekap, ya, itu harus bertemu rusgun. Rusgun itu namanya pigelang. Pigelang, ya. Jadi dengan bertemu pergelangan dengan pergelangan. Nah, pergelangan dan pergelangan bertemu, maka disimpan di atas dada. Nggak mungkin pergelangan bisa ketemu kalau disimpannya di atas di sini. Mungkin jadi nilap seperti ini. Ya. Makanya kalau orang yang di dada pasti biasanya seperti ini. Ya, ada yang suka seperti ini. Padahal Rasul mengisahkan ketika bersedekap harus bertemu rusgun dengan rusgun. Ini bertemu. Akhirnya yang paling normal ya seperti inilah. Ini bertemu rusgun dengan rusgun seperti ini. Kalau misalkan di sini kan agak susah, ya. Di bawah juga apalagi. Maka kalau di sini pas, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf, ini kan perlu evaluasi bersama, ya. Gerakan sholat itu tidak sembarangan. Itu harus dilaksanakan, dilakukan dengan secermat mungkin. Kemudian ketika kita berdiri, ya, ketika kita berdiri, pandangan, nah itu harus ke arah tempat sujud. Jangan kemana-mana. Bahkan ada khusus bab tertentu dalam Sahih Bukhari itu, bab berkenaan dengan iltifat. Orang yang ketika sholat pandangannya ke sana kemari. Nah, ketika sholat itu pandangannya tertuju ke tempat sujud. Dan ini akan mempengaruhi kepada kehusuan sholat. Bayangkan kalau misalkan orang yang pandangannya jelalatan ke sana kemari, itu kata Rasul, itulah yang orang yang disebut maling sholat, gitu ya. Orang yang maling dalam sholat itu orang yang penglihatannya matanya kemana saja. Tapi usahakan arah pandangan mata ketika berdiri itu ke tempat sujud. Ya. Itu ke arah ke tempat sujud. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dari Siti Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah anil iltifati fi sholah, berkenaan dengan lorak-lirik dalam sholat, gitu. Maka Nabi menjawab, huwa ihtilasun yahtalisuhu syaiton min sholatil abdi. Itu kata Rasulullah, itu adalah sama dengan kecopetan oleh setan. Ya. Di mana kecopetan oleh setan dari sholat seseorang hamba. Artinya sama dengan orang yang kecopetan oleh setan. Ya. Orang yang pandangannya tidak melihat ke arah atau ke tempat sujud. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, la yazalullahu muqbilan al-abdi fi sholatihi malam yaltafit. Allah akan senantiasa menghadap kepada hambanya dalam sholatnya selama dia tidak menoleh. Jadi kalau dalam sholat dia menoleh, nah Allah akan meninggalkan hamba tersebut. Kemudian faida soropa wajhahu in soropa anhu. Apabila dia menolehkan wajahnya ke arah yang lain,
tidak ke arah tempat sujud, maka Allah pun akan berpaling darinya. Alhamdulillah ya. Kita kan senantiasa ingin dipandang dan diperhatikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya tadi sudah saya sampaikan. Pembahasan ini bukan pembahasan yang harus selesai 1-2 pertemuan. Masalah gerakan saat ini masih banyak yang perlu kita pelajari bersama, tapi ini kan baru sampai sedekap, ya, takbir dan sedekap, belum ke gerakan-gerakan yang lain, dan ini perlu evaluasi bersama, ya. Tapi intinya seperti itulah. Sebagaimana yang Rasul sampaikan kepada sahabatnya yang sholatnya tergesa-gesa, Rasul menyampaikan hati-hati ketika sholat harus tumaninah, harus tenang, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa dalam gerakan-gerakannya. Maka di sini nanti akan ditunjang juga dengan bacaan-bacaan di dalam sholat. Maka bacaan dalam sholat pun itu akan berpengaruh kepada ketumaninahan gerakan juga. Jadi kalau biasanya kalau orang yang tidak tumaninah, ya bacaannya pun pasti tidak tumaninah. Ketika ruku harus subhana rabbiyal azim atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Kalau orang yang cepat-cepat kan belum beres doanya itu udah langsung berdiri dan sebagainya. Maka ini bacaan pun sangat penting ya untuk kita pelajari bersama dan untuk kita pahami bersama, karena itu akan berpengaruh kepada kehusuan ibadah dan sholat kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, saya kira tidak bisa selesai sekali ini ya. Untuk gerakan juga masih belum selesai, insya Allah, karena waktu ini sudah pukul 9, belum mungkin ada tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira untuk prolog pengantar mengenai kaifiah sholat, khususnya dalam gerakan sholat, dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kalau misalkan ada umur panjang, kita bisa bertemu kembali, insya Allah kita akan gabungkan peragaan dengan gerakan dengan bacaannya. Yaitu bagaimana? Gini aja lah, salah satu contoh saja. Barangkali Bapak Ibu sekalian juga sudah pada mafhum mengetahui. Gerakan sholat sudah jelas. Bacaan misalkan. Ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, nyimpan sedekap tangan, kemudian membaca iftitah. Di iftitah saja, itu versi bacaan iftitah begitu banyak. Ada yang Allahu Akbar, kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadisnya ada. Gabungkan lagi dengan ini wajah tu wajah lilladzi. Ada itu. Ada juga yang langsung Allahu Akbar, wajah tu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard sampai terakhir sampai selesai. Ada juga yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib sampai selesai. Ada juga yang pendek, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Nah ini. Karena kan tadi judulnya kita ingin memperbaiki sholat, kira-kira ini mana yang benar, mana yang kuat, mana yang bisa dikerjakan, mana yang memang berdasarkan dalil-dalil atau hadis-hadis yang memang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dalam urusan ibadah, terutama sholat, harus berdasarkan keterangan yang jelas. Ingat yang sudah saya sampaikan di awal, untuk memahami masalah ibadah ini, hati-hati, al-aslu fil ibadah al-butlan. Asal dalam ibadah hukumnya terlarang kecuali ada dalilnya. Maka dalam hal ini kita belajar terus mengupas dalil-dalil. Saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, saya memakai kitab ini. Ini Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ini adalah fikih 4 madhab. Jadi 4 madhab, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki ada di sini. Berikut dengan penjelasannya. Ini di mana keterangan seperti ini keterangan seperti mana. Jadi masing-masing memang punya hujah, punya dalil masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan langsung seseorang tanpa tahu hujahnya, tanpa tahu dalil dan keterangannya. Tinggal kita nanti melihat mana kira-kira yang lebih kuat, lebih roji yang bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, barangkali sementara itu saja dulu, karena sudah jam 9, maka Pak Dalimin untuk dibuka mungkin forum tanya jawab, baik interaktif langsung ataupun melalui chat. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya. Dan untuk
pertanyaan. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Ya. Yang pertama dari Pak Wawan Irawan, yang pertanyaannya, Pak Ustadz bertanya, apakah ketika sujud selain jari-jari dilipat menghadap kiblat, telapak Jadi kaki dirapatkan atau ya. tetap selebar waktu berdiri, Pak Ustadz? Ya. Itu pertanyaan dari Pak Wawan. Mengenai posisi posisi jari kaki ya Iya, jari ketika kaki. sujud. Baik. Ketika sujud. Ya. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa ternyata hadis yang dijadikan sandaran untuk posisi kaki ketika sujud itu memang ada satu hadis yaitu dari Siti Aisyah kalau nggak salah. Ya, Siti Aisyah sendiri yang menyampaikan seperti ini. Bahwa ketika sujud, jari-jari kaki itu harus dilipat dan menghadap kiblat. Itu sudah jelas itu ya. Kalau bab itu sudah jelas. Sebagaimana yang hadis Bukhari yang tadi, wastaqbala bi atrafi asabi'a rijlaihi al-kiblah. Yaitu menghadapkan ujung-ujung jari kaki itu ke kiblat. Itu sudah jelas. Yang jadi pertanyaan tadi, bagaimana posisi jari-jari kaki ketika sujud? Dalam hal ini ada yang berpaham harus renggang, ya. Jadi harus dirapatkan, harus direnggangkan. Tangan ini, kaki ya, kaki ya. Jadi Kaki, untuk Ustaz. kaki ini ada yang ketika sujud ada yang memang direnggangkan, ada yang dirapatkan. Tapi sumbernya ini sebetulnya sama ya. Jadi Siti Aisyah ketika beliau malam hari ketika Rasulullah SAW kan malam ya gelap. Nah, Siti Aisyah meraba-raba. Nah, di sini ada kata meraba-raba. Ternyata ketika meraba pas meraba kaki Rasulullah. Tidak ada yang memahami meraba-raba berarti kan itu renggang, ya. Tapi kalau ada yang memahami meraba berarti rapat gitu. Tapi dalam hal ini mungkin perlu dibuka juga hadis berkenaan dengan rapat atau renggang kaki ketika posisi jari kaki dalam sujud. Ya. Kita lihat dulu keterangannya. Sebentar ya. Supaya lebih jelas. Ya. Nah, di sini disampaikan bagaimana posisi jari kaki dalam sujud. Ya. Tapi kalau misalkan lihat keterangan yang jelas memang sumbernya sama dari Siti Aisyah bahwa ketika sujud itu hendaklah merenggangkan kedua tangan. Jadi yang pertama itu paroja baina yadaihi, merenggangkan kedua tangan, kemudian merapatkan jari-jari tangan, kemudian meletakkan kedua telapak tangan dan mengangkat kedua sikut ya untuk posisi tangan. Nah, untuk posisi kaki ketika kita berdiri itu kan kaki juga direnggangkan ya. Maka posisi kaki pun ketika sujud pun itu direnggangkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang tadi Rasul menyampaikan wastaqbala bi atrofi asabi'a rijlaihil kiblah. Artinya menghadapkan jari-jari kaki itu ke kiblat. Nah, silakan saja dipahami. Kalau misalkan dirapatkan kaki, apakah mungkin bisa jari-jari kaki menghadap ke kiblat? Tapi kalau direnggangkan, itu sudah pasti jari-jari kaki bisa menghadap ke kiblat. Sementara itu yang saya pahami. Jadi yang lebih baik itu ya direnggangkan, ya kakinya. Begitu Pak Dalimin? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Begitu Pak Wawan, pertanyaan dari Pak Wawan sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini tidak puas, karena kalau puas nanti tidak akan membuka-buka lagi pengetahuan. Dan ini kalaupun misalkan
tidak puas nanti bisa bertanya kembali dan Iya. menggali kembali tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Wawan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz yang dari Pak Iwan Abdurrahim ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apa dasar penetapan jumlah rakaat sholat, misal subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan seterusnya. Dan yang Iya. kedua, apa dasar penetapan sholat terdengar bacaannya atau jahar mungkinnya di sini maghrib, isya, subuh Iya. pada saat sholat berjamaah dan tidak terdengar bacaannya atau sir pada sholat berjamaah zuhur dan asar mungkin begitu Pak Iwan ya gitu. Iya. Ya, Baik. begitu Pak Ustadz. Kalau berkenaan dengan bisa jadi ucapan Nabi atau takdir Nabi. Untuk masalah sholat, Rasul pun menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga menjadikan hujah, kenapa sih bilangan rakaat duhur 4, asar 4, maghrib 3, dan juga subuh 2? Karena memang sudah ditetapkan oleh Rasul. Yang pertama. Yang kedua, ya karena memang sudah langsung diberikan contoh berupa pekerjaan pelaksanaan sholat itu oleh Rasul sendiri. Itu untuk penetapannya sudah jelas, itu memang karena disandarkan kepada perbuatan Nabi langsung. Termasuk juga ketika misalkan kenapa maghrib dalam rakaat ke-1 ke-2 dijaharkan, ketiga tidak, termasuk isya rakaat ke-1 ke-2 dijaharkan, kemudian ketiga ke-4 tidak. Tapi kok dengan maghrib dan duhur dan asar tidak gitu. Nah, maka itu pun sama. Karena memang itu sudah dicontohkan langsung oleh Rasul. Dalam hadisnya, para sahabat melihat Rasulullah senantiasa terbiasa ketika di rakaat pertama dan kedua, maghrib, isya, dan subuh, itu dijaharkan. Tapi ketika di duhur dan asar itu disirkan. Walaupun karena memang dalam riwayat yang lain juga ada juga pernah kejadian pernah dilaksanakan Rasulullah sholat duhur itu dijaharkan bacaannya. Tapi ternyata dijaharkan seperti itu untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat. Jadi dijaharkan kan bisa terdengar. Bagaimana bacaannya bisa terdengar seperti itu. Itu ya dari Iya. ya. Terima Siapa? kasih Pak Ustadz. Nah, begitu Pak Iwan Ya. jawaban dari Pak Ustadz tadi mengenai pertanyaan dari Pak Iwan. Terus selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang ketiga Pak Ustadz yang dari Pak Adi Setiawan. Ini yang menanyakan tentang bagaimana hukumnya dalam sholat berjamaah makmum yang mendahului atau bersamaan gerakannya dengan imam. Oh iya. Iya. Ya, sebetulnya pembahasannya belum sampai ke sini, tapi memang bagus ya pertanyaannya. Ini kaitannya dengan sholat berjamaah. Nanti kan setelah ini harus dipelajari juga mengenai bagaimana kaifiat tata cara sholat berjamaah. Di antaranya Rasulullah dalam hadis sahih disampaikan. Rasulullah pernah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Artinya Rasulullah bahkan dalam riwayat yang lain mengancam bagi orang yang berjamaah makmum tapi mendahului imam, nanti di akhirat itu kepalanya akan disamakan dengan kepala keledai. Ya, saking nggak bolehnya ya. Nah ini juga kan perlu juga dipelajari karena saya melihat di masyarakat kita masih awam mengenai kaifiat tata cara sholat berjamaah. Jadi ketika sholat berjamaah ya itu harusnya imam dulu baru makmum. Misalkan kata Rasul idza kabbaro, apabila imam takbir dalam fi'il madhi itu ya, apabila imam sudah takbir Allahu akbar baru makmum takbir Allahu akbar. Ketika imam ruku Allahu akbar baru makmum ruku Allahu akbar. Ketika sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Kata Rasul ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum langsung mengucapkan rabbana lakal hamdu. Kalau di kita kan masih banyak yang tidak tahu ketika sami Allahu liman hamidah, maka makmum ikut sami Allahu liman hamidah. Padahal dalam hadisnya jelas itu. Idza qala imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal
hamdu. Jadi untuk makmum langsung mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Dan tiap-tiap gerakan itu tidak boleh mendahului imam. Ya, bagaimana kalau misalkan mendahului imam, apalagi ketika sujud ya, imam belum nyampe ke tempat sujud, makmum sudah duluan. Apalagi ketika bangkit dari sujud mau ke rakaat berikutnya, imam belum nyampe, makmum sudah duluan. Maka Rasul memberikan sebuah ancaman bahwa nanti orang yang suka mendahului imam dalam gerakannya itu di akhirat kepalanya akan disamakan dengan kepala keledai. Naudzubillah min dzalik. Jadi saking nggak bolehnya, ya. Jadi harus kita menjadikan imam itu untuk diikuti, bukan malah untuk didahului. Gitu. Itu ya untuk Iya. Pak Adi, ya, dari ya, Pak Adi, Pak Adi. pertanyaan Pak Adi begitu. Nah, Kemudian ini. pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul Haris, Pak Ustadz. Uh-huh. Ketika akan sujud, yang turun menyentuh tanah seharusnya lutut dulu. Karena kondisi umur, akhirnya yang turun tangan duluan, gitu. Atau yang asam urat. Iya. Dan yang kedua, ketika naik Samurat, dari sujud, apakah tangan mengepal atau terbuka itu Pak Ustadz? Iya, baik. Terus yang pertama ya, ketika turun untuk sujud betul bahwa dalam hadis memang ada yang terbalik maklub hadisnya. Ketika Rasul menyampaikan bahwa ketika turun sujud itu maka janganlah bersimpuh seperti bersimpuhnya unta. Kalau unta kan yang kaki depan dulu ya, baru yang belakang duduk. Jangan sampai bersimpuh seperti unta. Artinya kata Rasul, hendaklah lutut dahulu, baru tangan. Gitu. Ya lutut dulu yang ke bawah, baru tangan. Tapi bagaimana kalau kondisinya ya yang namanya udah tuanya sama urat, nanti Pak, encok. Atau mungkin sudah nggak kuat lututnya, akhirnya tangan dulu, itu ada uzur, ada alasan, tidak masalah. Karena ibadah itu fa'budullah mas tata'tu. Ya, artinya ya sekemampuannya. Kalaupun dipaksakan daripada repot kan nggak jadi masalah. Maka dalam hal ini Allah pun menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Silakan semampunya aja. Kalau misalkan karena memang satu hal ada punya penyakit atau sudah tua, tidak kuat langsung lutut dulu, tapi harus tangan dulu, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau bagi yang tidak punya udur itu, alasan itu, nah itu mesti memperbaiki harus dengan gerakan yang baik, yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan bangkit ya untuk berdiri. Memang betul ada hadis bahwa ketika bangkit, ketika berdiri itu tangan dikepalkan, istilahnya ditekankan ke tanah, baru berdiri. Nah, saya sudah teliti hadis tersebut dengan teman-teman, ternyata hadisnya ada cacatnya, ada doifnya. Artinya ketika bangkit dari sujud atau dari duduk, mau ke atas, mau berdiri, ya langsung saja ditempatkan tangannya di langsung berdiri. Jadi tidak usah ditekankan ke bawah. Kalaupun ada hadis yang sahihnya itu, ada ditekankan ke bawah, tapi tidak sambil dikepalkan. Jadi ditekankan ke bawah di pinggir ya, itu lalu berdiri. Tapi tetap posisinya yang dahulu bangkit, yang dahulu naik itu adalah lutut. Ya. Jadi jangan sampai yang dahulu bangkit itu adalah pantat. Ya. Kecuali tadi yang punya udur, yang sudah tua, kan ketika mau bangkit kan susahnya. Jadi tangan dulu, kemudian istilahnya pinggul atau pantat dulu yang naik ke atas. Jadi harusnya tetap ya yang kalau yang istilahnya yang masih fit gitu ya, maka yang lebih baik adalah kaki dulu yang terangkat sebelum pantat gitu. Itu ya. Iya. Mungkin itu Pak Abdul Haris, jawaban dari Pak Ustadz. Atau ada yang mau interaktif langsung, silakan Pak. Yang langsung barangkali Pak Bertanya Heri langsung. atau yang lain? Cukup Pak, tapi barangkali yang langsung menanyakan silakan sebelum ditutup. Ya baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan
Pak Ustadz, ini mohon izin sebelum ditutup dan nanti mungkin closing statement dari Pak Ustadz. Mohon doanya dulu dan mohon didoakan oleh Pak Ustadz dan bahwa pada saat sekarang ini rekan kami yaitu Bapak Dadang Agus Suryanto sedang dalam keadaan kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi mohon doanya untuk kesembuhan beliau. Mudah-mudahan beliau lekas disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz untuk mendoakan beliau. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya simpulkan dari awal sampai akhir tadi, kendati mungkin jelas tidak akan selesai sampai di sini, artinya memang perjalanan memahami dan bisa mempraktekkan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah ini memang perlu terus kita kaji dan kita gali bersama. Artinya memang ini harus menjadi sebuah prioritas Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa sholat ini adalah benteng terakhir bagi umat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwa tunqadu urul Islam urwatan urwatan. Bahwa ikatan Islam itu akan terbuka satu persatu. Artinya sampai nanti akhir zaman itu umat Islam akan membuka ikatan Islamnya satu persatu. Kalau dalam hadis yang lain, diantaranya yang pertama akan dicabut dari umatku, tidak dipakai hukumnya itu adalah hukum waris. Ya. Dan kata beliau bahwa ya benteng terakhir itu adalah sholat. Kalau sholat sudah rusak, kalau sholat sudah ditinggalkan, ya maka tunggulah kehancuran Islam. Insya Allah kalau sepanjang umat Islam sekarang masih bisa menjaga sholat, masih bisa melaksanakan sholat dengan tata cara kaifiat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita masih berbangga diri, masih berbahagia. Insya Allah ya Islam akan tetap ya ya'lu wa la yu'la alaih, akan tetap ada di muka bumi ini dan tidak akan menjadi agama atau umat yang disengsarakan, diintimidasi atau mungkin di persekusi dan lain sebagainya. Terutama kan kita tahu bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu sangat benci kepada kita sampai kita mengikuti milah mereka. Nah, oleh karena itu awalilah dari sholat. Kalau sholatnya sudah beres, insya Allah akan beres segala amal perbuatannya. Tapi kalau sholatnya rusak, akan rusak segala amal perbuatannya. Maka dalam hal ini, saya mengajak kepada semuanya, silakan Bapak Ibu membuka-buka ya, materi-materi tentang sholat. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang berbeda pendapat, kemudian berbeda pelaksanaan, itu hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ya. Kita punya toleransi dalam hal itu karena memang saya yakin masing-masing punya sandaran, punya dalil, punya hujah masing-masing. Yang jangan sampai salah itu kita langsung memponis kita yang paling benar, mereka salah. Nah, itu sudah jelas salah. Kita pahami dulu bagaimana yang mereka laksanakan seperti apa, yang kita laksanakan seperti bagaimana, tinggal kita mungkin nanti dikolaborasikan bagaimana di titik ditemukan keterangan-keterangan tersebut. Nah, ini mungkin untuk itu perlu kita terus ya menggali dan pelajari bersama-sama bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bisa menampilkan sholat yang terbaik, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Terakhir mungkin marilah kita sama-sama doakan pada istilah saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah secara umum ya. Secara umum kita kan sampai saat ini masih ditimpa musibah COVID-19 ya. Bahkan menurut data katanya masih terus naik ya statistik korbannya itu. Secara umum kita doakan mudah-mudahan senantiasa orang-orang yang beriman, orang-orang muslim itu
dijauhkan dari segala musibah, kemudian diberikan kesabaran ketika menghadapi musibah tersebut. Wabil khusus kepada Bapak Dadang Agus ya. Ya. Bapak Dadang Agus Suryanto. Bapak Dadang Agus Suryanto yang kebetulan sekarang masih sakit, sedang sakit, dirawat Pak? Dirawat di rumah sakit Pak. Dirawat di rumah sakit. Marilah kita doakan sama-sama mudah-mudahan Pak Dadang Agus itu bisa menerima ujian dari Allah berupa penyakit ini dengan penuh kesabaran, sehingga mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan beliau secepatnya diangkat ya penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa sembuh kembali seperti sedia kala dan bisa bertatap muka bersama-sama dengan kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbannas mutibal ba'si isfi Bapak Dadang Agus, isfi Bapak Dadang Agus, isfi Bapak Dadang Agus, anta syafi la syafi'a illa anta, syifaan la yughadiru saqaman. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian. Amin, amin. Dan untuk selanjutnya, barangkali dari kami atas nama penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kuta bila badene dugikeun mangga Pak. Pak Ustaz. Sami-sami. Mangga pamit kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalau cek boleh pada yang didugikeun Pak. Kan? Assalamualaikum. Pada yang didugikeun Pak, angkat tak paling boleh. Assalamualaikum. Hatur nuhun Pak Dalimin. Pak Dalimin, sadayana. Sami-sami mangga. Ribut ini. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Ya. Elin, Bu.